Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 marketing. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Bayhaqi, nomor absen 1 sebagai moderator, dan teman-teman saya Amanda Ramadhani absen 4, Dwi Saraswati absen 13, Muhammad Nafaldi absen 20, Nazwa Salsabila absen 24, Yunianti absen 33, dan Zaskia Maulida absen 34. Baik, adapun beberapa poin pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang tiga ada ciri-ciri, yang keempat ada kelebihan, yang kelima ada kekurangan, yang keenam ada contoh, dan yang terakhir ketujuh ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar merupakan tempat berkumpulnya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Jika tidak ada pasar, maka akan sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat sejumlah penjual dan pembeli. Pasar ini adalah jenis pasar yang sering kita temui dalam kehidupan perekonomian. Pasar persaingan sempurna dianggap mampu untuk menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Terdapat banyak penjual yang menjual produk serupa dan keuntungan yang didapatkan oleh penjual cenderung kecil karena memiliki persaingan yang ketat. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat memengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada karakteristik pasar persaing sempurna. Pasar persaing sempurna adalah kebalikan dari pasar monopoli. Di pasar monopoli hanya ada sedikit penjual dan tidak memiliki pesaing. Berbeda dengan pasar monopoli, karakteristik pasar persaing sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua penjualan menjual produk yang identik atau sama. Yang kedua, semua penjual pasar persaing sempurna adalah penerima harga atau penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar produknya. Yang keempat, persentase penjualan produk tidak mempengaruhi harga. Yang keempat, pembelian sudah mengetahui informasi yang akurat tentang produk yang dijual dan harga yang ditetapkan oleh tiap produsen. Yang kelima, sumber daya modal dan tenaga kerja. Yang keenam, yang terakhir, perusahaan dapat masuk atau keluar pasar tanpa dikenakan biaya. Pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri pasar pesaing sempurna, di mana pesaing sempurna menggambarkan struktur pasar di mana pesaing berada pada tingkat tertinggi mungkin. Untuk mengetahui alasannya, berikut ciri-ciri pasar pesaing sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak. Banyaknya jumlah penjual dan pembeli menjadikan adanya keseimbangan dalam harga jual produk. Hal ini menjadikan penjual dan pembeli tidak dapat menentukan harga produk. Ini menjadikan alasan pasar pesaing sempurna sering disebut sebagai penerima harga atau price taker karena kedua pihak harus menerima harga yang telah ditetapkan oleh pasar. Selanjutnya yang kedua ada terdapatnya praktik free entry and free exit. Jadi setiap perusahaan atau penjual yang dapat memproduksi barang dapat bebas untuk membuka usaha dan menahan atau menghentikan bergantungnya dengan kondisi pasar saat itu. Untuk meningkatkan pasar, perusahaan tidak perlu membayar iuran tertentu dan tidak ada hambatan untuk masuk atau keluarnya dalam pesaing. Nah, yang ketiga itu ada produk homogen, di mana ciri ketiga dari pasar pesaing sempurna adalah barang atau jasa. Barang atau jasa yang diperjualbelikan ini bersifat homogen atau produk substitusi, di mana artinya barang yang diperjualbelikan bersifat sama dan dapat digantikan oleh produk lain dan identik. Dan yang terakhir itu ada tidak adanya celah informasi tentang pasar antara penjual dan pembeli, di mana pada pasar pesaing jenis sempurna, baik penjual maupun pembeli biasanya sudah mengetahui bagaimana keadaan pasar dan telah memiliki patokan harga barang yang dijual. Maka penjual akan enggan menaikkan harga karena takut pesaing akan mengalahkannya. Poin kelima yaitu faktor produksi bebas bergerak. Di pasar pesaing sempurna, bahan baku ataupun tenaga modal bebas bergerak. Artinya, keduanya bebas berpindah sesuai dengan pangsa pasar dan bebas mencari tempat yang lebih menguntungkan. Yang keenam, mobilitas sumber ekonomi yang merata. Dalam pasar pesaing
persaingan sempurna, sangat minim terjadinya kesulitan saat sumber dayanya dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini karena produk di pasar persaingan sempurna memiliki kesamaan tempat produksi. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dianggap paling ideal dalam menciptakan efisiensi produksi barang atau jasa. Yang kedua, harga terbentuk melalui mekanisme. Yang ketiga, akan menguntungkan konsumen dalam jangka panjang. Yang keempat, tidak ada kekuasaan di pasar. Yang kelima, meminimalisir biaya untuk iklan. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah informasi pasar yang sudah jelas. Selanjutnya yaitu kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, memiliki persaingan yang cukup sulit. Yang kedua, tidak ada keunggulan produk dibandingkan produk lain. Yang ketiga, keuntungan yang diterima dalam skala normal. Dan yang terakhir, produsen sulit merubah harga atau memainkan harga produk. Selanjutnya ada contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada perusahaan teknologi. Perkembangan pasar baru dalam industri teknologi menyerupai persaingan sempurna pada tingkat tertentu. Tidak ada satupun perusahaan teknologi memiliki pangsa pasar yang dominan. Sebagian besar situs perusahaan teknologi juga gratis. Yang kedua ada perusahaan pertanian. Produk pertanian merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat seperti beras, gandum, jagung, kentang, wortel, minyak sawit, singkong, dan lain sebagainya. Jumlah penjual dan pembelinya juga sangat banyak. Keduanya tidak mempunyai hak atas penentuan harga kebutuhan pokok. Dan yang terakhir ada e-commerce. Contoh terakhir dari pasar persaingan sempurna adalah e-commerce. Di e-commerce dapat kita temukan banyak sekali penjual dan pembeli meskipun pasar ini tidak memperlihatkan produk secara fisik. E-commerce memungkinkan pelanggan untuk membandingkan serta mengumpulkan informasi yang sempurna sebelum membeli produk. Untuk masuk dan keluar e-commerce sangat mudah dan murah. Kesimpulan pembahasan kita pada hari ini adalah pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau serupa. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mempengaruhi pasar. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah persaingan sempurna memaksimalkan efisiensi dan adanya kebebasan untuk memilih atau choice. Sedangkan kekurangannya adalah pasar persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, dan distribusi pendapatan tidak selalu ada atau tidak selalu rata.